memang dia bersalah, lalai atau apa, proses, nggak peduli apapun pangkatnya sekarang. Mungkin sudah jadi bintang 1 atau bintang 2. Kita yakin bahwa Polri akan memproses, akan memberikan sanksi kalau terbukti bersalah. Seandainya terbukti ada kekerasan, ada penyiksaan untuk mendapatkan keterangan, berarti penyidiknya tidak profesional. Maka siapapun penyidiknya waktu itu, walaupun sudah pensiun, ya, orang sudah pensiun masih bisa dikenakan pidana. Pak, kita banyak melihat, Kapolri di berbagai stasiun TV swasta nasional ya Pak, bahwa menyatakan akan memproses kasus Vina dan Eki ini secara transparan dan bahkan berjanji akan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat. Malah telah membentuk tim khusus ya Pak untuk ini. Bagaimana kita melihat fenomena ini Pak? Ini fenomena yang sangat bagus, wajib kita apresiasi ya, beri penghargaan. Inilah yang diharapkan oleh bangsa Indonesia kan, dengan hebohnya kasus Vina dan Eki. Masyarakat berharap bahwa ada penyidikan eksaminasi atau penyelidikan eksaminasi terhadap jalannya penyidikan 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian bagi yang salah untuk diproses. Ternyata Kapolri bahkan sebulan yang lalu dia telah membentuk tim khusus. Tim khusus ini adalah untuk menyelidiki, mengeksaminasi jalannya penyelidikan dan penyidikan kasus Vina ini sejak titik nol 2016 sampai dengan 2024 ini. Kita acungi jempol. Dan sudah beberapa yang diperiksa oleh Propam ataupun oleh Irwasum. Ini bagus sekali. Mudah-mudahan tim ini independen, fair, hasilnya nanti siapa yang bersalah akan diberi sanksi sesuai dengan kesalahannya. Kalau tidak bersalah, ya umumkan tidak bersalah. Kemudian juga kita hormat sekali kepada Baris Krim karena pengacara daripada terpidana yang sekarang masih mendekam di penjara melaporkan beberapa orang saksi yang diduga memberikan kesaksian palsu, sehingga membuat kasus ini menjadi seolah pembunuhan dan menangkap para pelakunya, tanda petik, yang sekarang menjadi terpidana. Akibat daripada kesaksian-kesaksian yang diduga palsu sesuai yang dilaporkan. Apakah palsu apa tidak? Ya kita lihat, karena ini masih berproses penyidikan. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan itu palsu atau tidak. Tapi saya yakin Baris Krim akan bekerja profesional. Nah, dan cepat sekali mereka memprosesnya dan menurut penasihat hukum dari para terpidana bahwa Baris Krim penyidiknya sangat profesional, bagus dan mencari kebenaran. Semoga benar adanya. Kita apresiasi untuk itu ya Pak. Jadi berarti tim khusus ini akan memproses dugaan laporan palsu dan dugaan kesaksian palsu dan dugaan adanya penganiayaan itu tadi ya Pak? Saling berkaitan. Kalau dugaan saksi palsu dan penganiayaan itu pasalnya pidana, titik beratnya penyidikan dilakukan oleh Baris Krim. Kesaksian palsu ada pasalnya dan itu bisa diancaman hukum pidana cukup berat. Kemudian tentang adanya kekerasan di dalam penyidikan itu termasuk penganiayaan dan termasuk itu pelanggaran di bidang penyidikan itu ada pasal pidananya. Ini porsinya Baris Krim. Nah, porsinya daripada tim khusus itu menyelidiki apakah ada pelanggaran SOP, apakah ada pelanggaran kode etik di dalam menangani perkara ini sehingga perkara ini menimbulkan kehebohan nasional. Nah, ini bagus. Apa yang bisa kita harapkan Pak dari proses di Bareskrim dan tim khusus ini Pak? Ya, kita harapkan kalau di Bareskrim ya, kalau memang kesaksian palsu itu ada, supaya diproses sesuai pasal kesaksian palsu yang ancaman hukumannya cukup berat di atas 5 tahun penjara. Tapi tidak bisa langsung kita vonis sekarang, biarkan proses berjalan. Kemudian kalau memang adanya kekerasan di dalam penganiayaan, apakah itu penyiksaan, apakah itu penganiayaan, dan negara kita adalah negara yang telah membuat
masalah HAM kita cantumkan di dalam konstitusi dan kita juga telah meratifikasi konvensi internasional tentang anti penyiksaan. Kalau itu betul ada, maka para pelakunya, entah penyidik, entah siapa, harus dikenakan pidana. Nah, ini kita tidak boleh sok wasangka, tidak boleh sok udon, kita serahkan kepada penyidik. Dan ini jalan yang tepat dengan melaporkan ke Baris Krim, bukan dengan jalan teriak-teriak. Bagus sekali. Dan kemudian termasuk juga tentang adanya kesalahan di dalam penyidikan, tidak profesional. Kita minta semua diproses. Ya, tidak langsung kita menyatakan bersalah, silakan diproses. Penyidiknya siapa? Di 2016 itu Kapolresnya siapa? Setelah ditarik ke Polda, penyidiknya di Polda siapa? Kemudian Kadit ya, Kadit Krim siapa? Kalau memang dia bersalah, lalai atau apa, proses. Nggak peduli apapun pangkatnya sekarang. Mungkin sudah jadi bintang 1 atau bintang 2. Kita yakin bahwa Polri akan memproses, akan memberikan sanksi kalau terbukti bersalah. Ya. Tapi kalau tidak bersalah, umumkan ke publik tidak bersalah mereka. Karena begini-begini. Masyarakat senang, karena Polri itu milik masyarakat. Ya. Apapun temuannya nanti, Pak, apakah akan berdampak kepada PK? Oh jelas. Seandainya, ya seandainya kita Ya, berandai-andai ya, andai-andai lagi, yang Pak. kita tidak punya, bahwa terbukti terjadi adanya kesaksian palsu. Kalau nggak salah yang dilaporkan saksi palsu itu tuh Aep dan Dede ya. Kemudian misalnya ada penganiayaan oleh Rudiana dan siapa ya, misalnya, Misalnya. saya tidak nuduh ya, Ya. itu terbukti, maka berarti penyidikannya tidak benar, maka berkas yang dibawa ke sidang itu tidak benar, dan akan berpengaruh kepada PK. Ya, saya kira hakim tidak mungkin akan berani menolak PK itu. Apalagi ya, seandainya ya, karena ini belum terjadi. Seandainya PK daripada Saka Tatal dikabulkan juga, maka PK yang kedua ini ya udah kayak menggiring ikan untuk berenang di kolam. Sekarang seandainya lagi, Pak. Ya, Seandainya memang terbukti adanya pelanggaran atau kekerasan yang terjadi, siapa saja sih, Pak, yang akan dikenakan sanksi dan sanksinya apa itu, Pak? saya yakin bahwa Mabes Polri dalam hal ini Kapolri dan elit Polri, kalau seandainya terbukti ada kekerasan, ada penyiksaan untuk mendapatkan keterangan, berarti penyidiknya tidak profesional. Ya. Maka siapapun penyidiknya waktu itu, walaupun sudah pensiun, ya, orang sudah pensiun masih bisa dikenakan pidana. Mungkin sanksi kode etik tidak bisa lagi karena dia sudah pensiun, tapi sanksi pidana bisa. Kenakan sanksi pidana. Kalau dia masih aktif, sanksi kode etik kenakan, sanksi pidana kenakan. Kira-kira siapa mereka ya? Kalau ya, Iya, masih seandainya nih, Pak, seandainya, masih seandainya. seandainya ya jelas penyidik waktu itu baik di Polres, kemudian Kasat Sersenya siapa, Kapolresnya siapa, setelah ditarik ke Polda, penyidiknya siapa, kemudian eh, Kadit Serseomnya siapa. Dan mungkin sekarang sudah bintang di sini ya, bintang di sini, ya harus ditindak itu. Kenapa harus ditindak? Supaya tidak memberikan contoh kepada yang lain bahwa kalau gitu-gitu kok nggak ditindak. Tapi masih seandainya ya. Iya, Tapi kalau nggak bersalah ya jangan. berarti tidak ada masa kadaluarsanya ya, Pak? Oh nggak ada masa kadaluarsa. Oke.